Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabarnya kelas 12? Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Apa kabarnya semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar berbeda. Yang pertama, yang awalnya kita dulu belajar melalui voice note, ya, melalui voice note, dan selanjutnya kita ditugaskan dengan tugas tanpa mengadakan, yaitu pemberian materi dan penjelasan tentang materi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba pembelajaran melalui lewat video, dan mudah-mudahan dengan pembuatan pembelajaran melalui video ini kalian dapat memahami pembelajarannya, dan kalian jangan sampai puas. Kalau misalkan kalian ada yang tidak paham, silakan kalian cari-cari informasinya. Bisa kalian cari di internet, bisa juga kalian cari di buku-buku pendidikan agama Islam dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan materi baru, yaitu bab yang baru. Bab yang akan kita pelajari yaitu tentang indahnya membangun makhluk rumah tangga. Wah, di sini ada kata indahnya. Wah, membangun makhluk rumah tangga. Wah, ini mah berbicara berarti tentang pernikahan. Nah, siapa nih kelas 12 nih yang mau lanjut setelah lulus, nanti langsung dilamar, kemudian langsung menikah? Silahkan. Tapi khusus untuk laki-laki jangan dulu langsung nikah, ya. Kalian cari usaha dulu lah, usaha. Oke. Berbicara tentang indahnya membangun makhluk rumah tangga, di sini kita akan membahas tentang pernikahan. Dan dalam pernikahan ini kita akan bahas nanti tentang hak dan kewajiban suami istri, hak suami kepada istri, istri kepada suami, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita akan bahas tentang pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, ya, itu dalam undang-undangnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan bahas nanti hikmah pernikahan dalam Islam. Apa itu manfaatnya, ya, manfaat pernikahan di dalam Islam. Dan lainnya yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, kita akan lanjut saja. Untuk materi yang pertama kita akan berbicara tentang yaitu anjuran untuk menikah. Oke, anjuran untuk menikah. Di dalam Islam ini kita dianjurkan untuk dalam sesuatu yang disebut dengan pernikahan, ya, pernikahan. Pernikahan ini apa sih? Pernikahan ini termasuk ke dalam sunnatullah, yaitu sunnah dari Kangjeng Rasulullah SAW yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat yang di dalam ayat 49, mana yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah, ya, berpasang-pasangan antara langit dan bumi, misalkan itu semuanya Allah diciptakan secara berpasang-pasangan. Ada kanan dan kiri, ya kan? Ada atas dan bawah, depan, belakang, dan lain sebagainya. Semuanya berpasang-pasangan. Nah, itu dianjurkan kita untuk menikah, ya, karena itu termasuk ke dalam sunnah Rasulullah SAW.
Nah, karena apa? Karena dengan pernikahan ini manfaatnya apa? Manusia itu akan berkembang, ya, akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Gimana kalau misalkan kita tidak ada pernikahan? Tanpa ada pernikahan, regenerasi akan terhenti nantinya, ya. Ya sebenarnya kan di Indonesia itu kan ada yang disebut dengan yang cukup 2 anak itu tuh, yang cukup 2 anak. Sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu membanyakkan anak sebenarnya, bagusnya itu, ya, banyakkan anak, membanyakkan umat Nabi Muhammad SAW sebenarnya itu. Bahkan ada orang tua dulu orang tua dulu itu sampai mempunyai anak sampai ada yang 16 anak, ada juga yang 19 anak, bahkan ada juga yang 20 anak. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hikmah, termasuk hikmah ke dalam suatu pernikahan, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan pernikahan di dalam Islam, ya, ketentuan pernikahan di dalam Islam. Kita yang pertama pengertian pernikahan tadi sebutkan secara bahasa, ya, arti nikah ini berarti mengumpulkan, ya. Arti dalam nikah itu adalah secara bahasa mengumpulkan, menggabungkan, atau yang satunya yaitu menjodohkan. Itu termasuk dalam pengertian secara bahasa. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah ini diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, ya, dengan secara resmi. Nah, itu dengan secara resmi. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, nikah ini diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, ya, dengan resmi. Nah, sedangkan menurut syariat agama Islam, nikah ini berarti yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang tadinya kita tidak bisa bersentuhan, yang bukan mahram kita bisa bersentuhan. Itu, ya, yaitu ada suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan suatu hak kewajiban, ya, kepada setiap masing-masing tertentu, begitu. Nah, apa sih tujuan pernikahan ini? Tujuan pernikahan ini adalah yang pertama itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'a, lima liha wa lihasi wa lihasabiha wa lijimaliha wa lidiniha fa adfara bidatid daini taribat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Di sini kita ketahui ini tips nih untuk laki-laki ketika kalian mencari jodoh kalian.
Disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Ketika kita mencari jodoh, ingat kalian harus mempunyai si perempuan itu 4 kategori. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah agamanya. Kalian ketahui dulu hartanya itu seperti apa. Kalau zaman dulu mah itu disebutnya dengan dan bin dun, hanya 3 ya, orang tua dulu disebutkan dengan dan bin dun. Dan itu kecantikannya, dan dananya. Din itu agamanya bagaimana nih. Dunnya itu dunianya, itu hartanya. Nah itu. Tapi dikhususkan untuk laki-laki, yaitu agama Islam, kalian lebih utamakan adalah yaitu pentingan agamanya. Carilah istri yang solehah. Oke? Kita akan lanjutkan lagi materi yang selanjutnya mungkin di lain waktu, minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam kehendongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.